Map. Oh. Halo, selamat berjumpa lagi. Sebentar lagi kita akan mulakan kebaktian kita. Mari kita sama bangkit berdiri untuk berdoa. Oke, haleluya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu di sepanjang hari kami yang lalu Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur atas semua kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulakan kebaktian kami. Kami serahkan dari mula hingga akhir kebaktian ini di dalam tangan-Mu Tuhan, agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga dengan saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan dan yang tidak dapat hadir Tuhan. Kami percaya mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita bersorak dengan pujian kita.
kasih sorak-sorai bagi Tuhan yang dalam bulan ini Christmas. Terusnya kita akan sambut kelahirannya. Dia lahir untuk kita. Hey,
segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menatapmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah genap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita sama katakan lagi. Tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang tuh dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapanmu. Kau indah, kau mulia, tiada
kita ada masuk ke dalam firman Tuhan sebentar lagi, kita akan naikkan lagu penyembahan kita yang seterusnya. Haleluya. Terima kasih. Oh
menyembah-Mu ya Tuhan. Selagi aku bernapas, selagi aku hidup, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Aku mau meninggikan nama-Mu, aku mau muliakan nama-Mu Tuhan. Itulah tujuan hidup ini. Terima kasih Pak Surgawi, kami memuliakan nama-Mu. Engkau ditinggikan dari tempat ini, dari hati kami, jiwa kami, seluruhnya meninggikan nama-Mu sekarang dan buat selamanya. Nama-Mu dipermuliakan. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Praise and worship yang dipimpin oleh Joy. Terima kasih tim musik, singer, penari, semuanya hebat-hebat belakang. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. God is good all the time. Amen. 1 minggu lagi kita akan merayakan apa dia? Natal, Christmas. Ada yang balik dan ada yang pulang. Ada yang balik kampung kan? Ya. Dan juga semalam ada juga keluarga, tidak lama lagi orang Miri akan balik sini. Ya. Dan penuh tempat ini. Ya, ada yang pulang, ada yang datang, begitulah. So, semalam ada keluarga kami dari Miri sudah datang dan Christmas bersama kita. Ya, begitulah dia. Ada yang pulang kampung, orang kampung datang ke sini. Amin. Oke, baik. Oke, siapa yang masih ingat khotbah saya minggu lalu? Saya masih ingat? Ada yang masih ingat? Khotbah saya minggu lalu. Ada? Oke, tidak apa, saya ingatkan kita sekali lagi. Adakah Anda mempunyai masalah? Ada? Beri Tuhan pujian. Do you have a problem? Give God the praise. Amen. Kita dicontohi dengan Paulus dan Silas yang dipenjara karena apa? Melakukan perkara yang baik. Amin. Mengusir setan dari seorang perempuan. Tapi akibat itu Tuhan punya bisnis bankrupt. Tapi Paulus di Silas dipersalahkan, difitnah. Makanya mereka dipenjara. Kan dipenjara. Bukan itu saja, mereka dipukul, ya. Mereka didera bertubi-tubi, berulang kali dipukul, ya, ditumbuk apalagi. Ya, didera. Dan lepas itu mereka dibuang, diletakkan, ditempatkan di tempat yang paling sejuk atau paling dalam sekali di penjara. Kalau saya di tempat itu, tahu apa terjadi? Saya akan komplain. Kamu juga kan? Ini muka komplain tak? Tidak. Puji Tuhan, semuanya baik-baik. Kalau saya, tahu apa kata saya? Tuhan, inikah yang saya terima? Saya setia melayani, tahu? Saya bukan buat salah, saya usir setan. Kenapa Tuhan antar saya di penjara? Itu saya. Tetapi Paulus dan Silas luar biasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka berdoa dan memuji Tuhan, luar biasa. Kalau saya atau apa, saya nangis. Kalau diperlakukan sedemikian, saya nangis ini kebelasan aku. Tuhan, kenapa kau tak peduli? Mati aku.
nobody care. Ya, tak ada orang peduli kan. Tapi Paulus dan Silas berdoa. Saya percaya doa mereka adalah, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amin. Mengampuni dan memberkati. Lepas itu mereka mulai memuji Tuhan. Dan apa aplikasi yang kita belajar? Apabila kamu dalam kesusahan, dalam permasalahan, jangan nangis dan masuk bilik. Ada orang yang kata begini ya, release tension. Pernah kamu dengar motivasi yang mengatakan go somewhere in the jungle, somewhere, ataupun dalam kereta kamu teriak nangis sekuat hati, lepaskan geram semua. Itu yang saya diajar dulu. Tidak, dia akan datang lagi tahu selepas kamu lepas geram. Ya, respon kita berdoa. Apabila kita dalam masalah, berdoa, Tuhan beri saya kekuatan. Kalau orang memfitnah saya, cakap bohong tentang saya ampuni dia. Amin. Ampuni. Selepas itu dengarlah lagu pujian, ikut sekali pujian menyembah Tuhan, karena Tuhan itu baik. Walaupun saya dalam kegelapan, dalam lembah yang gelap, Engkau Tuhan bersamaku pada saat ini. Walaupun saya stres, saya sakit pada ini, walaupun tengah saya dalam kesusahan, Tuhan saya memuji Engkau, karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan aku. Amin. Itu canggihnya. Itu sebabnya kita memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya memuji Tuhan. Ada seorang ini mesej saya, Pastor, mana boleh kita memuji Tuhan dalam susah macam ini? Itu pikiran duniawi. Ya, duniawi. Mustahil menyembah Tuhan, mustahil kita senang masa susah. Ya, betul. Apabila kita berpikiran duniawi, saya kata iya, betul. Tapi pikiran firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Ya. Amin. So apabila kita dalam kesusahan, berdoa, lepas itu memuji Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita keluar dari masalah itu. Kita yakin, percaya Tuhan akan memimpin kita keluar dari. Amin. Itu yang kita sudah belajar minggu lalu. Dan hari ini, siapa yang percaya di sini? Ada orang yang percaya? Ada? Ya, ini tajuk kita hari ini. Amin. Nah, sepanjang tahun saya sudah khotbah. Setiap minggu saya khotbah. Kadang-kadang Uncle, kadang-kadang yang lain. Sampai Desember. Kita sampai ke penghujung. Satu persoalan yang saya mau tanya kita pada saat ini. Adakah kamu percaya apa yang saya dikhotbahkan? Amin. Percaya? Percaya? Amin. Percaya? Katakan amin. Begitulah. Haleluya. Ya. Nah, untuk mengucapkan saya percaya itu amat mudah. Percaya tak? Saya sih percaya. Percaya kamu sembuh? Percaya. Percaya Tuhan memberkati kamu? Percaya tak? Percaya? Ya, amin. Senang. Percaya Tuhan memberkati kamu? Percaya kamu sembuh? Percaya. Percaya Tuhan membekal keperluan kamu? Percaya. Percaya, semuanya percaya. Amat mudah. Tapi untuk benar-benar bermaksud saya percaya itu sangat sukar. Ya, saya akan kupas ini semua untuk kita hari ini. Ya. Karena mulai hari ini kita juga akan menerima kebenaran firman Tuhan demi kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak ambil masa untuk benar, kayak ini bagi saya. Kenapa orang lain sembuh tapi saya tidak sembuh? Kenapa? Tapi itu bukan untuk saya. Itu benar untuk orang lain. Lalu kita katakan, ya, katakanlah itu untuk orang lain.
kesembuhan itu untuk orang lain, lalu kita tidak percaya. Ya. Sebelum saya teruskan, ada satu kisah mungkin pernah saya cerita ini. Seorang ibu ini hampir buta. Dia punya lens dan ini tebal sekali, tebal. Didoakan berapa kali pendeta datang doakan, tidak sembuh-sembuh. Didoa tidak sembuh. Pendeta yang lain datang sepanjang tahun didoa tidak sembuh-sembuh. Lalu dia buat keputusan, oke, berapa kali sudah didoa tidak sembuh-sembuh. Oke lah, I give up. Setiap kali pendeta atau pengkhotbah datang, dia akan duduk saja, karena dia sudah katakan berapa kali saya kata sudah percaya tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu dia buat keputusan, kamu percaya sudahlah, tak apalah. Saya percaya tapi sembuh-sembuh lah, tak apa, saya duduk, dia duduk di ujung-ujung. Kali ini ada satu pendeta datang. Dia kata ada satu ibu di ujung di tepi itu, dia kata saya mau doakan. Dia datang. Tak apalah. Dia memang tidak menaruh, karena sudah banyak kali dia doa tidak sembuh. Lalu dia kata oke, karena saya dipanggil, dia datang ke depan. Lalu ditanya, percaya sembuh? Percaya, kata dia. Tutup. Lalu dia lupa, dia kata, oh begini, percaya sembuh? Percaya. Buka mata. Dia buka mata. Tidak, saya bukan suruh kamu buka mata, dia kata. Sekali lagi, percaya sembuh? Sampai 3 kali. Sampai ke 2 kali dia kata, dia buka mata. Tidak, dia kata, saya mau kamu melihat. Oh, suruh bukan buka mata, lihatlah. Dia kata lihat. Dia buka mata. Dia bukan, saya bukan suruh kamu buka mata, saya kamu mau kamu lihat. Pening lagi ibu ini. Dia suruh saya tengok, tapi saya tidak mau saya buka mata. Apa ini? Yang terakhir saya kata dengan dia, akhirnya dia jelaskan ketiga kali, saya mau kamu lihat. Saya mau kamu lihat, bukan buka mata. Kamu lihat dalam pemikiran kamu boleh lihat. Oh, paham sekarang? Saya mau kamu tutup mata kamu, tapi kamu lihat dalam imajinasi kamu, pikiran kamu, bahwa kau boleh lihat. Dapat mengerti sekarang? Ya, kata dia, dalam nama Yesus lihatlah. Nah sekarang buka mata kamu. Sekali dia buka, sembuh. Dia tidak pakai lens lagi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini pengertian apa maksudnya benar saya percaya ini. Sering kita percaya Tuhan memberkati kamu, percaya, tapi kita tunggu. Percaya Tuhan memberi kerja bagi kamu, percaya, tapi tidak jadi kita percaya. Adakah saya tidak ada iman? Ada. Tuhan kata kalau kamu memiliki iman sebesar sawi, adakah iman kamu kurang dari biji sawi? Tidak, besar. Iman datang daripada pendengaran firman Tuhan. Berapa kali kamu dengar firman Tuhan? Sudah berapa tahun kamu sudah SLC? Sudah mau 8 tahun. Wow, maksudnya besar sudah iman. Kalau diukur besar sudah iman kamu tuh. Apa salahnya? Apa yang tidak betul di sini? Kamu ada iman, kamu kata percaya. Ini yang kita belajar hari ini. Amin. Satu langkah. Amin. Ini maksudnya. Next. Kita akan baca ini. Ini kisah Yesus dengan muridnya. Yesus memperkatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Nanti saya jelaskan.
Oke, beri ayat ini kita baca sama-sama. Yohanes 14 1 sampai 12. 12. Oke, sudah ada ayat di sini. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjuklah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amen. Amen. Nah, kenapa Yesus berkata barang siapa? Bahasa Indonesia dia berkata barang. Tahu barang? Siapa punya barang tuh? Kalau di Malaysia, kan? Tapi dalam Alkitab bahasa Ibrani dikata sesiapa. Pahamlah maksud ini kan? Sesiapa yang percaya kepadaku. Ayat 12 tadi kita baca. Nah, kenapa Yesus berkata sedemikian? Barang siapa yang percaya kepadaku. Sesiapa di sini yang percaya kepadanya? Sesiapa di antara kita sini? Kamu kecil kah, kamu besar kah, kamu apa? Ya. Siapa saja yang percaya kepadanya, ya. Kenapa? Karena murid Yesus tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata, barang siapa yang percaya. Kenapa? Karena murid Yesus tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Contohnya ayat 10. Ayat 10 yang berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Coba kamu pikir secara logiknya, masuk akal atau tidak? Di dalam aku dalam dia. Siapa di dalam siapa? Lepas itu aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Semua di dalam. Siapa di luar? Nyamuk. Kata satu cerita itu,
Kan? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Semua di dalam. Pening. Tidak masuk akal. Impossible. Apa itu? Apa itu barang ini? Ini pertanyaan murid Yesus. Mengikut pembacaan kita tadi kan sudah awal, ya. Mereka sudah keliru. Ya. Kita sudah ikut pembacaan kita tadi bahwa Thomas tunjuk kepada kami, ya. Dia dan Filipus selepas itu, di mana Bapa? So mereka keliru. Ini pertanyaan yang tidak habis. Nah, bagi kita, mana mungkin kita boleh paham ini? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kan? Kalau tidak dijelaskan oleh pastor sebelum ini, oleh siapa yang kamu dengar, ya, sukar. Cara manusiawi susah, impossible untuk paham ini. Aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. How do you Trinity, kan? How do you understand this? Ya. Nah, lepas itu bahkan Yesus juga sekali lagi mengajak mereka untuk percaya. Ayat 11. Beri saya ayat 11 ini. Beri saya ayat 11. Percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau ini dia sekali lagi meminta, setidak-tidaknya, kalau kamu tak paham ini, tak percaya apa yang saya katakan ini, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, ya. Percayalah apa yang kamu lihat kepada aku. Contoh, Yesus katakan lakukan mukjizat begini, ya, dan mukjizat demi mukjizat yang dia lakukan. Ini sekali lagi dia jemput mereka, come on, sekurang-kurangnya kamu percaya mukjizat yang kamu lihat. Ini sukar mereka percayakan, susah percaya. Apa yang kata Yesus ini, apa yang Yesus terang ini, suka kan? Susah mau percaya. Murid Yesus tidak paham. Karena tidak paham, lalu mereka tidak percaya. Inilah ceritanya. Tapi Yesus sekali lagi mengajak mereka, come on. Kalau kamu tidak paham dan tidak percaya apa yang saya jelas ini, sekurang-kurangnya kamu percaya pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, mukjizat yang saya lakukan selama ini bersama dengan kamu, percayalah, ya. Oke, balik pada slide. Next. So kita tahu tadi bahwa murid Yesus tidak paham, karena semua yang Yesus kata ini tidak logik, tidak masuk akal. Bagaimana dia, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan seterusnya. Mana jalan, tunjukkan di Bapa. Bagaimana kami dan seterusnya. Mereka persoalan demi persoalan, mereka tidak paham. Murid Yesus tidak paham, ya. Nah, hal yang kedua, mengapa lalu itu sebabnya ayat 12 ini muncul. Ayat 12, mengapa percaya itu sangat penting? Why is belief so important? Ya, ini mengenai ayat 12 ini, ya. Yang pertama, dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Amin. Kalau kita percaya, apa dia? Ayat 12 yang ini, atau balik pada ayat, kita balik pada ayat dulu. Ayat 12. Ini saya 12. Oke, sama-sama baca, ya. 1, 2, 3.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oke, biar slide ini sekejap, biar ini dulu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kita percaya kepada siapa? Yesus. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Oke, ayo mari kita sama-sama ngimbas kembali. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Kayak gini contoh. Sekiralah Yesus menyembuh orang sakit, yang orang mati dibangkitkan, orang yang buta dapat lihat kembali. Apalagi orang dirasuk, ya, diusirkan, amin, dan seterusnya, kan? Itu pekerjaan yang Yesus lakukan. Tunggu ini, kalau kita percaya pada Yesus, semua perkara itu kita boleh lakukan. Ada yang mengusir setan di sini? Apa tuh, pastor? Takut lah. Ada yang membangkit orang mati sini? Belum, Ayo kita pergi esok di hospital. Pernah saya pergi hospital, kan, saya baca ayat ini, kan, mau saya pergi bangkit orang yang tidur-tidur tuh, rumah mayat itu. Macam mana rasa? Sikit juga saya pergi, dalam nama Yesus bangkit. Belum saya try lagi. Mau juga saya try. Satu hari macam mana rasanya? Memang semua kata hantu lari, kan? Ya, ini bukan saya kata, ini Yesus. Ia akan melakukan juga. Ya, segala mukjizat yang Yesus lakukan, kalau kita percaya. Masalah dia, masalah dia, kita mintalah pastor, dia kan Tuhan, saya siapalah aku ini. Nah, inilah masalahnya, kita tidak percaya. Kenapa, Kenapa kita tidak percaya, Kita melihat diri kita, siapalah aku ini, I'm nobody love me. Kita melihat kelemahan kita tak percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini dia, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Wow, ini kerinduan saya sebagai pastor. Semua kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Boleh tak? Amin. Amin. Ya. Tapi jangan pula seperti seorang ini, dia mau tunjukkan kuasa Tuhan. Dia berjalan atas air, dia coba berjalan atas air, tapi sebelum baru satu langkah sudah dimakan buaya. Ya, dia kata, saya percaya. Kenapa ya? Dia kata, dia baca ini, sesungguhnya barang siapa percaya, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, yang mujizat Yesus lakukan. Lalu dia katakan, dia berpuasa 40 hari. Lepas itu dipanggil orang, tengok, saya akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Contohnya berjalan atas air. Dia buat pertunjukan. Wow. Lalu dia, oke, saya sudah selesai, saya sudah siap sedia, sudah puasa 40 hari. Tengok saya berjalan atas air seperti Yesus. Wow, baru satu langkah, buaya pun satu langkah. Thank you. Buaya pun kata, thank you for this lunch. Buaya pun katakan, terima kasih atas makanan ini. Pastor, kan ayat ini mengatakan percaya. Siapa yang percaya? Tapi saya selidiki, saya cek dulu dong.
Saya cek dulu, ada kamu percaya di mulut kah? Percaya di hati? Bukan di sini percaya, di sini dong. Ya. Tapi pastor kan dia kata di sini barang siapa percaya. Ya, ini yang kita akan belajar hari ini. Percaya juga, ya kan katanya. Ya. Nah, dalam aplikasi nanti. Kedua, bahkan belum dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Balik pada ayat tadi ya, balik pada ayat. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kira-kira kan, apa itu maksud Tuhan yang lebih besar ini? Bolehkah kita lakukan lebih daripada Yesus lakukan? Boleh. Masa Yesus itu, pelayanan Yesus hanya di fokus dia di mana? Di Galilea, di Israel, di tempat-tempat itu saja. Tapi sekarang kita boleh everybody can fly. Di Asia ada kan? Kita boleh naik ke Asia, ke Afrika, ke mana untuk jadi penginjil. Amin. Ya, dulu Tuhan Yesus dengan keledai ini saja dengan kereta kancilnya. Ya, hanya di satu tempat, satu daerah, tidak jauh. Tapi sekarang kita boleh bahkan lebih besar, kita boleh ke seluruh dunia. Naik apa? Naik belon. Wah, menyampaikan, memberitakan firman Tuhan, kan? Amen. Kita juga boleh khotbah live, seluruh dunia tahu. Sekarang saya live. Ya, lebih besar coverage. Orang di mana sekarang boleh lihat saya? FB kan kawan-kawan kamu. Ya, kenapa? Lebih besar lagi. Amin. Amin. Bukannya kita lebih power daripada Yesus, tidak. Bukannya saya lebih powerful, tidak. Iya. Ya. Kita balik next itu apa? Owen. Yang ketiga, Yesus melakukan permintaan kita. Apabila kita percaya pada Yesus, Yesus melakukan permintaan kita. Oke, boleh balik kepada ayat tadi? Boleh balik pada ayat tadi? Balik pada ayat, oke? Ayat 13. Nah, apabila kita percaya ini juga, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Apabila kita percaya, amin, amin. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Pastor, saya dah minta ini tahu, minta kerja. Saya minta pindah dong, Pastor, dari Serian ke Kuching, ke Semerahan. Saya minta balik kampung tau. Saya sekarang belum lagi dilulus kan. Saya doa dalam nama Bapa lagi, dalam nama Yesus. Pastor, kenapa? Mungkin ada yang bertanya. Saya akan tanya balik, ada kamu percaya? Ya, percaya. Selepas sebulan masih percaya? Selepas setahun masih percaya? Tak ada lagi, Pastor. Tidak percaya lagi. Nah, balik pada cerita kami dua. Selepas kawin, dia pun kami dua jarak jauh. Dia di Putrajaya, saya di Semerahan. Setahun lalu kami tetap percaya bahwa Tuhan akan transfer dia ke Semerahan. Selepas setahun, tahun kedua percaya lagi, tetap percaya bahwa Tuhan akan pindahkan dia. Ada masa kami dua
mungkin bagus kau cari kerja lain. Ya, ada masa kami 2 tahun, ada masa tidak percaya, ada masa bingung, ada masa tak tahu apa nak buat, semua ada. Kita manusia biasa. Ada masa kita down, ada masa kita bingung, semua tu ada. Tapi apabila kita diperingatkan oleh Roh Kudus, tetap percaya, ya kita bangkit lagi. Lalu saya kata dengan dia, kamu tulis atas kertas A4 size paper, tulis saya sudah pindah ke Kuching, saya sudah pindah ke Kuching. Terima kasih Yesus sudah pindah ke Kuching. Saya suruh dia letak dekat mana dia lihat, tiap hari sudah pindah ke Kuching. Saya pun simpan juga sini. Istri saya sudah pindah ke Kuching. Tahun ketiga tu. Tahun ketiga tetap percaya, walaupun kadang-kadang kita jatuh, bangun lagi, pegang lagi janji Tuhan. Tahun ketiga, Christmas, sebelum Christmas dia balik cuti, dia sudah terima berita bahwa dia sudah dipindah ke Kuching. Tiba-tiba kena pos dia tidak ada di sini. Tiba-tiba orang megang pos itu tiba-tiba ditransfer ke Putrajaya dia, lalu dia ada vacancy, tiba-tiba ada vacancy. Tuhan pindah dia. Bukan kebetulan, bukan nasib. Amen. Ya, kena sabar. Kadang-kadang entahlah pastor, entahlah bila lagi ni dia beri kerja ni, bila lagi ada ini ada itu. Sabar. Amen. Lalu kita tidak percaya, karena tidak sabar, tidak percaya. Seperti siapa? Abraham. Tunggu anak, tidak ada anak. Tuhan sudah janji, engkaulah bapak yang mewarisi banyak. Dia kan tunjukkan bintang-bintang di langit. Itulah keturunan kamu. Tapi dalam mereka menanti itu tidak datang. Lalu Sarai, kenapa kamu tidak tidur dengan ama kita dua ni? Ya, mereka jatuh juga. Tapi Tuhan tetap mengingatkan mereka dengan janji yang sudah diberi. Tuhan tidak, tetap Tuhan itu setia. Amin. Okay, next, balik pada tu. Baik. Apakah implikasi kita? Apa yang kita boleh belajar daripada topik hari ini, tajuk hari ini? Yang pertama, kekurangan pengetahuan tentang Yesus tidak mendalam adalah punca kepada tidak percaya sama seperti murid Yesus. Ya, kekurangan pengetahuan tentang Yesus yang tidak mendalam. Hanya kita kenal Yesus siapa Yesus bagi kita? Christmas. Yesus datang masa Christmas, tuja. Itulah punca. Apabila kesusahan, masalah melanda hidup kita, lalu kita tidak percaya sudah. Karena Yesus, kamu belum mengenal siapa Yesus. Beri saya ayat 9 ini, ayat 9. Beri saya 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Balik pada itu. Sekian lama bersama dengan kamu, masih tidak mengenal aku. Ya. Pengenalan kita, hubungan kita dengan Tuhan sangat cetek sekali. Itu sebabnya tidak percaya itu muncul. Apabila ada masalah, kita lari sini, lari sana, cari jawaban di internet, cari jawaban orang kiri, orang kanan.
bukan kepada Yesus. Kekurangan pengetahuan tentang Yesus. Itu sebabnya gereja kita ini fokus belajar. Siapa Yesus sampai Yesus datang pun kita tidak habis belajar, tidak akan graduate tentang Yesus ini. Amin. Karena pengetahuan wahyu tentang Yesus jauh lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Apabila kita itulah, ada satu ayat dalam Efesus mengatakan mengenal kasih Yesus, berapa tinggi, berapa dalam, berapa lebar, berapa panjang kasih Yesus, kan? Amin. Sedalamnya lautan, lebih dalam lagi kasih Yesus. Kita tidak dapat mengerti dengan akal pikiran ini kasih Yesus kepada kita. Itu sebabnya kita jangan katakan, oh saya tahu banyak tentang Yesus. Orang yang selalu katakan saya tahu tentang Yesus begini. Oh tidak, kamu orang yang tahu tentang Yesus, banyak yang kita tidak tahu. Kamu tahu orang yang belajar master degree, PhD tentang, dia kata lebih saya belajar tentang Yesus, lebih saya banyak yang saya tidak tahu. Ini benar. Sama sekolah saya dengan di Pening, ambil PhD, lebih saya mau belajar tentang Yesus, lebih banyak lagi yang saya tidak tahu tentang Yesus. Jangan katakan saya sudah tua ini dalam Kristen ini, banyak saya tahu tentang Yesus. Oh no. Jangan kita sombong. Sebenarnya lebih kita mendalam dengan Tuhan, lebih banyak lagi yang perlu, lebih banyak lagi, lebih kita jatuh cinta, lebih banyak lagi wahyu tentang Yesus ini, tidak habis sampai Tuhan datang. Amin. Belajarlah mengenal Yesus ini lebih dalam. Itu sebenarnya kalau ada Bible study nanti, kalau ada ini, come on, join. Jangan malas lagi, pastor sibuk dalam nama Yesus, usir roh sibuk itu, alasan demi alasan ini. Amin. Terima kasih. Jangan kata Yesus ini, karena tahun depan kita tidak akan sama lagi. Amin. Wow, luar biasa. Karena expect something great tahun depan ini. Kita tidak akan sama lagi. Di mana kita mau satek ke Pali itu. Oh ini, mana satu gereja? Bangunan. Mau sama mall? Amin. Ayo. Kita belajar mendalam tentang Tuhan, tidak habis. Itu sebabnya tahun depan ini Bible home. Wow. House group. Brother Lukas akan maturkan. Saya bukan lagi mengajar, kamu yang mengajar. Kamu sini kenapa dipenuhi. Amin. Saya hanya perhatikan saja. Kamu sudah dipenuhi. Exercise apa yang kamu belajar selama ini. Kita tidak duduk-duduk lagi tahu. Semua kita pengajar. Kita sama-sama belajar. Wow, luar biasa kali ini. Tak ada yang duduk-duduk. Semua pengajar, semua belajar, semua pengajar. Amin. Yes. Wow. Setiap hari Minggu datang berseri-seri. Amin. Luar biasa. Saya rindu tahu. Sesi kedua, sesi ketiga, bukan saya lagi, kamu yang khotbah, bukan pastor lagi. Mujizat Tuhan terjadi, orang disembuhkan, dipulihkan. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan itu yang kita lakukan. Amin. Luar biasa. Datang ke gereja dengan satu harapan, ekspektasi yang luar biasa. Balik, kita akan dapat sukacita yang luar biasa. Tidak sabar hari Minggu, saya mau datang lagi hari Minggu. Pastor, bila hari Minggu lambat betul ini hari. Amin. Itu terjadi. Expect tahun baru ini jangan lupa. Yang balik tuh pulanglah.
Kita akan celebrate tahun baru yang luar biasa kali ini. Kita yang baru datang. Amin. Haleluya. Oke. Kedua, mempercayai sesuatu adalah pilihan. Amin. Betul? Mempercayai sesuatu adalah pilihan. Kita perlu percaya dengan hati kita, bukan dengan akal pikiran yang hanya percaya apa yang masuk akal atau logik saja. Ya, ini ayat yang kita tadi, Bapak di dalam aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, kan? Kalau dari logiknya itu apa itu tidak masuk akal. Tapi ini dia saja kita. Percayalah yang difirmankan. Percaya dengan hati kamu. Bukalah hati kamu. Amin. Bukalah hati, percaya dengan hati, bukan dengan tak masuk akal lepas apa yang dicakap nih. Ada seorang yang saya tegur semalam, terang-terang depan mata dia. Gereja ini begitulah, gereja itu beginilah. Mereka tidak sambut saya, mereka tidak ramah. Maaf saya, gereja ini tidak ada asa yang good morning, hai. Maaf Gereja inilah masuk duduk saja, tunggu firman Tuhan sampaikan. Karena banyak orang tersinggung, saya pergi sana gereja itu tidak ada sambut saya. Kau pergi gereja disambut, maaf, tidak disambut-sambut sini. Dengar firman Tuhan, biar firman Tuhan sambut kamu. Tapi kami sediakan minuman yang terbaik di Samarahan dan di Kucing, kopi yang terbaik. Amin. Maksud saya sini, saya tegurkan dia, jangan pergi gereja untuk cari kesalahan, jangan pergi gereja untuk menyesali, oh ini yang tidak betul, ini tidak baik, ini tidak baik. Akhirnya kau cari, kau ini pengkritik, kau ini. Saya terus terang dengan dia, jangan pergi kerja mencari kesalahan. Itu masalahnya, kau banyak masalah. Terus terang saya dengan tegur dia semalam, makan semalam. Terus terang, datang ke gereja hanya untuk satu, untuk menerima daripada Tuhan. Amin. Menerima berkat daripada Tuhan saja. Kita datang ke gereja ini bukan untuk lari sini lari sana. Siapa yang tidak datang, siapa yang mukanya muyut ini, siapa yang tidak sambut saya mau kritik ini. Gereja ini untuk menerima kebaikan Tuhan. Amin. Kamu tidak betul ke apakah keadaan kamu menerima kamu di sini. Di sini hanya menerima yang untuk daripada Tuhan saja. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Percaya dengan hati kita. Next. Jika kita percaya firman Tuhan itu, kita harus memperhatikannya, mengistiharkannya. Lagi, jika kita percaya firman Tuhan, kita harus memperkatakan atau mengistiharkannya. Jangan diam-diam. Percaya pada Tuhan, perkatakan. Itu sebabnya tema kita tahun depan luar biasa. Saya tidak mau ngomong sekarang. Kita bulan 1 nanti kita apa nama tuh? Cara resminya apa? Untuk apa? Melancarkan sore. Tema kita tahun depan. Saya kalau boleh yang muda pemudi atau dengan present worship buat satu baju kali ini ya, lama tidak ada baju bagus tema kita kali ini luar biasa tahun depan. Oke, tunggulah pelancarannya bulan 1 nanti dan bulan ya. Nah sekaligus saya memperkenalkan semua leaders ya, ketua-ketua setiap pelayanan, dan doakan sekali. Oke. Mari kita lihat nih 2 Korintus 4:13. 2 Korintus 4:13 bisa ayat ini.
Sama kita sama-sama baca ini. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan bukan. Dua kan. Ini Yohanes mulai nih. 2 Korintus 4:13. Oke, ini dia. Thank you. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Apa ini, Pastor? Berartinya, kalau kamu percaya firman itu, jangan diam, perkatakan dia. Amin. Beginilah, saya selalu perhatikan dalam hidup saya. Saya percaya oleh bilurnya sudah sembuh, kan? Amin. Ya, saya tidak diam. Tiap kali istri saya mengatakan, mengadu, dia sakit, dalam nama Yesus sudah sembuh. Amin. Saya terus memperkatakan. Saya tidak kata ada penadol, kata dia, ibu, ini selepas itulah. Tiap kali mengadu, ini sakit ini, oh, dan oleh bilur Yesus sudah sembuh. Saya memperkatakan, karena saya percaya oleh bilurnya, 1 Petrus 24. Saya berkatakan, saya mengistiharkan, ya, amin. Ya, kalau kamu percaya firman itu, katakannya tiap hari, istiharkannya setiap hari, jangan setahun sekali. Kalau tidak, ayat-ayat dunia ini akan keluar. Ya, kalau kamu percaya, kamu sudah disembuhkan. Kalau kamu sudah disembuhkan, istiharkan, katakan itu. Jangan katakan, oh susah lah nih, aduh sepanjang hari, aduh sakit ini. Hai, adakah Tuhan Yesus mengatakan, hai anakku yang sayang, katakan aduh sepanjang hari, sakit sini sakit sana sepanjang hari, maka kamu akan disembuhkan. Tunjukkan ayatnya. Tak ada, kan? Beri saya ayat ini. Markus 11:24. Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu apa maksud telah ini? Sudah, kan? Already menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini ayatnya, kan, contoh ayatnya yang kita gunakan. Ya, kalau kita sakit, ya, kita doa oleh bilur Yesus. 1 Petrus 2:24, oleh bilur Yesus sudah sembuh. Sudah sembuh. Jadi tindakan kita apa? Percaya. Kalau percaya itu bagaimana? Kalau ikut firman yang ayat 2 Korintus tadi, apakah respon kita, tindakan kita? Adakah kita selalu kata, aduh, sakitnya di sini, mana itu mana tongkat tadi, mana apa lagi, stiker tuh, mana pos, kuyuk, bahasa kami kuyuk itu anjing, kan? Kuyuk, anak anjing, Mbak.
Kuyok. Mana kuyok tadi? Ya. Bukan maksudnya kita tak simpan, itu bukan maksud saya ya, nah. Ya. Oleh bilurnya sudah sembuh. Lalu kita percaya. Jadi kalau kita percaya, apa respon kita? Saya sudah sembuh. Respon kamu, saya sudah sembuh. Tapi jauh dalam hati kamu tuh ada suara tak sembuh pun. Tengok kau pegang tuh masih sakit kan? Yang mana yang kamu dengar? Follow your heart kan? Ikut hati kamu kan? Ikut suara hati kamu seperti movie itu mah. Follow your heart. Wow, starring itu. Just follow your heart. Tidak. Follow the Bible. Amen. Follow the Bible. Ikut apa yang dikatakan. Percaya. Jadi sepanjang hari ini kata Yesus, oleh bilurnya sudah sembuh. Terima kasih Yesus. Saya percaya firman-Mu. Saya tidak paham apa maksud ini, tapi saya memilih untuk percaya. Amin. Saya memilih untuk percaya. Saya tidak pilih perasaan saya, feeling saya sakit, tapi saya percaya memilih apa kata Yesus. Apa kata Yesus saya memilih. Apa kata Yesus saya pilih. Saya memilih. Ingat sini, I choose to believe what God says. Amen. It's not I choose to believe what I feel. Pastor, tak masuk akal ini. Nah, sama lah kan Yesus kata tadi, murid Yesus. Ya. Kalau if you believe, have to speak it. Amen. Kalau kamu percaya, istiharkan. Percaya sembuh, istiharkan. Percaya kamu sudah diberkati, istiharkan, saya diberkati. Amin. Entahlah pastor, entahlah, tak tahulah aku ini. Ya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi apabila kita percaya firman Tuhan, kita say it, katakan, istiharkan. Walaupun hati kamu katakan, betul, itu hati. Which one you follow? Apa yang kamu ikut? Kata firman Tuhan atau kata hati kamu? Pilihan, is your choice. Bagi saya memilih apa? Apa kata firman Tuhan. Amin. Ya. If you believe, say it. Kalau kamu diberkati, katakan saya sudah diberkati. Saya tidak peduli apa hati saya, feeling saya, tidak rasa sedap, tidak pegang. I don't care. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Amin. I believe my Jesus. Saya percaya Yesus saya. Ini yang orang tidak percaya. Banyak orang. Kasihan kan? Okay, next. Kenapa saya selalu istiharkan? Kenapa kamu selalu tengok saya semangat-semangat? Kenapa kamu selalu tengok saya menyatakan sesuatu yang tidak mungkin? Sateklah apalah ini. Saya selalu istiharkan. Karena saya percaya kepada siapa? Tuhan. Pada perkataannya. I believe, I don't care. Saya tak peduli apa kata orang kritik saya. I don't care, I believe. Apa yang saya lihat baca dalam firman Tuhan. Apa kata orang, I don't care. Saya tidak peduli apa kata orang. Saya peduli apa kata firman-Nya. Amin. Orang kritik, I don't care. Saya tidak peduli. Saya peduli apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan karena kawan kamu katakan, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Lalu kamu katakan, iyalah kan? Nah, kesian pergi kerja setiap hari, percaya kata orang, tapi tidak memilih apa kata Yesus. It's a waste of time. Maaf saya kata ini. Saya bukan mau condemn siapa-siapa di sini, kan? Buang masa kan?
Kita pergi gereja setiap hari Minggu, tapi tidak percaya, tidak mengisytiharkan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu gue kan? Betul tak? Ya. Balik dan pikirkan. Alangkah baiknya kan ikut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kamu percaya, isytiharkan. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata hati kamu, tidak sedap kamu kira, long as siapa yang kata firman Tuhan, percayalah. Amin. Haleluya. Yang terakhir, mintalah pertolongan Roh Kudus. Karena ini yang sentral kita tahun depan tahu, Roh Kudus. Kalau kau melihat, perhatikan pergerakan murid Yesus tahu, 3,5 tahun dengan Yesus, mereka sering gagal dalam hidup mereka. Sekejap percaya, sekejap tak percaya. Yesus katakan berjaga-jagalah, tapi ya Yesus balik dari berdoa tidur. Kenapa tidak ada power? Langsung tidak ada power. Bersama Yesus pencipta langit dan bumi, pencipta kita, Yesus adalah Allah. Murid Yesus bersama Yesus, tapi tidak malas, tidak mau berdoa. Yesus kata jangan buat, mereka buat. Bahkan seorang Yudas yang dipanggil, yang menjadi murid Yesus pun apa? Memfitnah Yesus, betray Jesus. Kenapa ini langsung? What I want to tell, ya, apa yang saya mau katakan di sini? Kenapa murid Yesus langsung tidak ada power untuk ikut Yesus, walaupun bersama Allah pencipta langit dan Allah segala raja, Tuhan pencipta kita. You know what happened? Why? Walaupun kita Kristen rajin memuji Tuhan di sini, tengok sini baik-baik, dengar sini baik-baik. Walaupun kita setiap minggu puji Tuhan, datang ke gereja, puji Tuhan, haleluya, tapi tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus memimpin hidup kita, kita akan gagal. We can go nowhere. Kita tidak akan kemana-mana tanpa Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Selama ini kita memimpin hidup kita sendiri. Itu sebabnya hidup ini, saya akan ingatkan kita selalu mulai hari ini, biar Roh Kudus pimpin kita. Amin. Bila Roh Kudus pimpin tiap musik di sini, tiap pemimpin yang memimpin di sini, kuasa Tuhan hadir di sini. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang buta melihat, dan seterusnya. Kebebasan, pelepasan terjadi. Lalu Roh Kudus berkarya. Kita utamakan dalam hidup kita, bekerja. Dialah yang mengerjakan kita, bukan kita. Jadi kita belajar macam mana mendengar pimpinan dia setiap hari. Ini kita belajar, dia yang mengajar kita. Amin. Ya, Roh Kudus. Dan maka itu saya mau kita bicara pada dia setiap hari, setiap saat bicara pada dia. Roh Kudus macam mana ini? Roh Kudus memimpin saya dalam pekerjaan saya, memilih orang macam mana Roh Kudus. Saya pergi sana, patutkah Roh Kudus saya pergi sana? Dia yang bersama dengan kamu, rohnya di dalam kamu. Amin. Karena Tuhan Yesus janjikan, lebih baik saya pergi kepada Bapa, karena supaya seorang penolong akan bersama dengan kamu. Amen. Dia bersama. Makanya kita belajar untuk macam mana dia memimpin kita, macam mana. Wow, ini yang kita mau belajar, itu belajar merendahkan diri. Dia yang mengerjakan, dia yang memimpin kita. Alangkahnya.
So minta pertolongan Roh Kudus, hanya Dia yang dapat memberi wahyu, pengertian tentang firman Tuhan yang membuat kita percaya. Dia yang membuat kita percaya, bukan saya, bukan pastor, bukan orang. Dia yang membuat kita percayakan firman-Nya. Amin. Selepas Yesus balik kepada Bapa di surga sebelah kanan Bapa, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Pentakosta, urapan Roh Kudus yang luar biasa. Dari sana permulaan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di dalam murid-muridnya, sampai handkerchief, sapu tangan, orang boleh sembuh. Wow, dari bayangan Petrus juga orang boleh sembuh. Amin. Di mana Roh Kudus sekarang? Dalam orang yang percaya dalam kamu. Itu sebenarnya kita mau belajar macam mana pekerjaan Roh Kudus ini mimpin kita. Belajar. Wow. Ayo jemaat Tuhan yang dikasihi, kita tidak akan sama lagi. Kita belajar pekerjaan Roh Kudus dalam hidup. Dia akan mimpin kita. Setiap firman yang disampaikan, Dia yang memberi pengertian, Dia yang memberi wahyu, bukan pastor atau Dia yang memberi wahyu bagi saya untuk menyampaikan berita baik. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya Engkau Roh Kudus yang memberi penjelasan, memberi wahyu tentang apa yang dibicarakan. Hanya Engkau Roh Kudus. Kami buka hati kami, mempersilakan Roh Kudus berkarya dalam hidup ini. Kami mau belajar, menyatakan, mengisytiharkan firman dalam hidup kami. Tuhan, kami sangat memerlukan pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Kami muliakan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kembali pada yang ada birunya, ada hijau. Oke. Shalom sekali lagi. Bagi satu sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oke. Firman Tuhan yang disampaikan tadi oleh pastor, saya percaya bahawa dia pasti memberkati setiap pribadi kita yang telah mendengar di gereja ataupun yang berada di rumah ataupun di mana-mana pun anda berada. Selepas ini anda playback dengar balik, semua pasti akan diberkati. Iaitu tajuk dia adalah percaya. Terus percaya, maka hidup kita pasti akan di dalam damai dan sejahtera pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Ada amin Okey, seterusnya kita akan masuk dalam jalankan tangguk persembahan. Okey, berilah dengan sukacita. Tuhan tidak melihat berapa nilai yang kita bagi, tapi Tuhan melihat hati kita yang memberi dengan sukacita. Kita pasti akan diberkati dengan hati yang memberi sukacita. Okey, mari saya jemput kita berdiri semua sekali. Saya pimpin kita di dalam doa sebelum saya serahkan kepada yang worship leader. Tuhan, haleluya, kami bersyukur di atas kebaikan Engkau Tuhan. Kami percaya bahawa Engkau telah menyertai kami Tuhan daripada awal sehingga saat ini Tuhan. Kami diurapi Tuhan dengan lagu pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan terus tinggal dan terus bertumbuh dan hidup di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman Engkau Tuhan yang terus memberikan kami damai, sejahtera dan juga kekuatan, kesehatan dan segala-galanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekejap lagi kami akan memberi dengan sukacita. Kami serahkan setiap tangan-tangan yang memberi kepada Engkau pada saat ini nanti Tuhan, supaya kami diberkati dengan luar biasa Tuhan, supaya setiap
kami yang memberi maupun yang tidak sempat untuk memberi, semua kami diberkati Tuhan, supaya kewangan yang kami berikan Tuhan, semuanya adalah untuk pekerjaan Engkau di tempat ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada yang memimpin. So, sambil kita menjalankan tangguh, kita naikkan pujian Dia lahir untuk kita. Mana? Mari kita sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi ulang. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Okey, terima kasih kepada worship leader kita yang telah bawa kita dalam lagu tangguh kita tadi. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam bulletin. Tapi sebelum tu sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua kita. Okey, saya percaya bahawa mungkin ramai akan balik ke kampung, ataupun mungkin ada juga yang berada di sini. Yang berada di sini nanti kita sama-samalah untuk merayakan hari yang paling besar sekali, iaitu kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Okey, saya juga mengalu-alukan kedatangan jemaat yang baru. Siapa ada yang baru bersama dengan kami? Gambar angkat tangan. Okey, bagi satu tepukan. Selamat datang kepada BMCLC. Okey, kami amat bersukacita dan gembira dengan kehadiran anda. Walaupun anda mungkin hanya datang melawat ataupun mungkin tetap, itu yang lagi baiklah. Kami amat mengalukan kedatangan anda semua. Okey, jangan malu-malu bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Ataupun kalau anda tidak berkesempatan, kami ada buat live praise and worship. Okey, kita cuma perlu join untuk FB. Okey, nanti dalam grup memang kita akan selalu upkan lah dia punya link. Okey, seterusnya kita masuk ke bulletin. Okey, bulletin kita yang pertama adalah Christmas caroling, iaitu pada 24 Disember. Ini adalah di rumah Sister Debbie.
Yang ini yang paling last lah. Kalau ikut hari tu ada last. Ini the final. Orang cakap the final last, paling last sekali. Okay. Okay. Di rumah Sister Debbie pada 24 hari bulan, hari Sabtu. Sabtu yang ni, okay, Sabtu ni pada 7:30 malam. Semua dijemput hadir di Taman Cempaka. Tidak apa, kalau siapa yang tidak tahu alamat dia, nanti kita up dalam grup. Okey, yang mana tidak ada berada dalam grup lagi, kita akan share benda tu akan datang. Okey. Kita guna Waze ataupun kita boleh guna Google Map. Okey. Okey, seterusnya juga untuk Christmas Open House iaitu pada 27 Disember 2022 hari Selasa. Okey, yang ini di rumah pastor kita, Pastor Yahya dengan isteri. Okey, yang membuka rumah untuk kita yang ada di sinilah. Okey, semua dijemput hadir, jangan ketinggalan Tarikhnya kita set. Okey, kita set dalam alam, handset masing-masing semua sudah canggih. 27 Disember pukul 11 dan ke atas. Okey, kalau ikut di sini ada masa khas ni Okey, masa lawatan tetamu luar 11 pagi sampai 4 petang. Okey, tetamu daripada CLC, ini special 4 PM sampai 12 pagi. Okey, panjang masa tu, 4 petang sampai 12 pagi. Kita berada di rumah pastor. Okey, kita barbecue apa semua macam-macam lah kita buat. Okey, lebih-lebih Okey, lebih-lebih pun boleh. Siapa yang ada pakar sembelih lebih-lebih. Okey. Okey, lepas tu untuk seterusnya adalah Christmas Open House pada jemaat yang masih ada kerinduan dan sukacita untuk membuka rumah. Okey, jemaat sesi boleh berbuat sedemikian, bagi nama dan juga alamat kepada pastor ataupun Sis Felicia. Bagi saja nama, alamat, masa, tarikh. Kami akan datang serbu. Jangan malu-malu. Seterusnya. Christmas. Ini adalah Christmas, kebaktian Christmas pada 25 Disember. 24 di rumah Sis Debbie, 25 kita di gereja, lepas tu 27 di rumah pastor. Actually pack hours, tapi itulah nama dia, merayakan Christmas. Amin. Kebaktian Christmas bermula pada jam 10 pagi awal kita bermula pada pukul 10. Yang mana yang tidak balik lagi tu, kita datang sini ramai-ramai, kita penuhkan gereja, kita bawa potluck, kita sama-sama makan. Kita sama-sama merayakan siapa? Kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seterusnya. Maklumat selepas ini ada mesyuarat AJK Ratu Hatiku dan AJK Hospitality selepas kebaktian. Mohon Ratu Hati, yang bergelar Ratu Hati, ibu-ibu, lepas ni tinggal sebentar, ada perjumpaan. Seterusnya. Kita terus ke dana gereja sesuai dengan mesyuarat ahli majlis gereja pada 21 Ogos 2022. Kita telah setuju bahawa setiap keluarga akan memberi sumbangan RM10 sahaja. Tidak banyak. Macam keluarga saya cuma perlu bagi RM10 saja setiap bulan. Mungkin ada yang telah terlepas, kita boleh forward, backward ke apakah, semua kita boleh buat. Memberi dengan sukacita. Andainya ada kerinduan ingin memberi lebih pun tidak menjadi masalah. Amat dialu-alukan. Segala pemberian dengan sukacita itu, berkat sudah pasti datang dalam hidup kita. Amin. Seterusnya. Ini adalah untuk online bank-in, pemberian dan persepuluhan. Nombor akaun seperti yang tertera. Iaitu akaun public bank. Bagi yang tidak sempat memberi secara fizikal, kita boleh memberi secara online. Seterusnya. Ini adalah nombor kontak pastor kita, Pastor Yahya. Sekiranya ada sebarang kemuskilan, sebarang masalah, sebarang keperluan, nak buka rumah dan sebagainya, sila berhubung dengan pastor. Pastor akan datang 24/7 24/7 Pastor kita sentiasa terbuka, ataupun WhatsApp, calling pastor akan sentiasa ada untuk semua kita. Amin. Seterusnya.
Okey, seterusnya rasa tidak ada sudah. Seterusnya sudah habis kita punya bulletin. Okey. Seterusnya sebelum kita balik nanti, jangan terus balik terus balik jangan. Kita duduk dulu, kita ada sediakan minuman. Okey, minuman berkat daripada setiap yang telah menyediakan. Saya jemput Sis Debbie lah untuk doa penutup dan juga mendoakan kita punya ni makanan kan. Oh, mana? Oh. Sempit juga. Boleh dah. Mari kita sama berdoa. Haleluya Yesus, kami betapa kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami telah mendengar segala firman-Mu yang hidup, yang kuat, telah kami dengar. Biarlah itu menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami dengar pagi ini, Roh Kudus Engkau yang menyatakannya kepada kami. Biarlah kami semua tetap bertumbuh, berakal dan berbuah lebat. Kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya akan Engkau Tuhan, pekerjaan-Mu, apa yang telah Engkau lakukan, yang telah Engkau sediakan bagi kami. Apabila kami percaya, kami sembuh. Siapa yang sakit, kami percaya firman-Mu, boleh bilo-bilo-Mu, kami sembuh. Semua kami sembuh. Apabila kami percaya kerja mukjizat-Mu, semua kami diberkati Tuhan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi yang Kau lakukan, kami percaya Tuhan, itu terjadi juga ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kerana adanya Engkau yang memimpin kami setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua aktiviti kerja kami sepanjang minggu ini ke tangan Tuhan. Sentiasa diberkati kami semua. Terima kasih Tuhan atas semua makan minum kami hari ini Tuhan, ke tangan Tuhan kami terima penuh dengan ucapan syukur. Dan semua kebaktian kami seterusnya, Tuhan sentiasa menyertai kami. Kami dipenuhi, kami dilimpahi, kami diberkati dengan kelimpahan dari Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur kerana kami kuat, kami sihat, kami diberkati, kami umur panjang. Semua kami orang yang percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami balik semua dari sini, kami menikmati berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala-galanya kehidupan kami ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Puji Tuhan ya toh. Terima kasih Sis Debbie. Okay. Walaupun dalam keadaan macam ni, okay, tapi dia masih lagi untuk willing untuk berdoa penutup. Terima kasih. Saya percaya bahawa doa tu tadi pasti memberkati setiap pribadi kita ya. Kita pulanglah dengan damai sejahtera yang datang daripada Allah. Sepanjang minggu ini kita pasti diberkati dengan luar biasa. Amin. Okey. So saya silakan semua kita boleh merasai minuman dan makanan yang telah disediakan. Okey, teruskan dan selamat hari Natal, selamat hujung minggu dan selamat berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.